Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Nurfiza Aulia dengan NIM 44452401004. Kelas 1D, mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis saya, yaitu kerupuk tulang ikan lele atau disingkat dengan ketulek. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam bidang perikanan. Namun, seringkali bagian dari ikan seperti tulang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kami hadir dengan solusi. Kerupuk tulang ikan lele ini muncul sebagai solusi untuk memanfaatkan bagian ikan yang sering terabaikan. Peningkatan permintaan pasar dengan tren makanan sehat, kerupuk tulang ikan lele menawarkan cemilan unik dan bergizi sejalan dengan meningkatnya minat konsumen terhadap produk inovatif. Adapun analisis SWOT dari kerupuk tulang ikan lele ini, yaitu ikan lele ini mengandung kalsium dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Terus manfaat ketulek ini tuh memanfaatkan bagian ikan yang sering terbuang dan memberikan nilai tambahan. Ketulek ini menawarkan pengalaman rasa baru dibandingkan dengan kerupuk tradisional lainnya, meningkatkan minat konsumen terhadap camilan sehat. Terus ada weakness, itu atau kelemahan. Masyarakat mungkin masih skeptis tentang kerupuk tulang ikan lele ini. Terus memerlukan teknik pengolahan yang tepat untuk menghasilkan produk berkualitas. Nah, karena kerupuk tulang ikan lele ini masih jarang dikenal, jadi memerlukan upaya pemasaran lebih agar memperluas pemasaran. Terus biaya produksi bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kerupuk biasa. Opportunity, terus ketulek ini meningkatkan permintaan untuk makanan yang bergizi dan inovatif. Peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas termasuk penjualan online. Kesempatan untuk bekerja sama dengan toko makanan sehat atau restoran. Meningkatkan kesadaran tentang manfaat tulang ikan lele dalam diet. Treatnya itu pertama banyak produk cemilan yang sudah ada di pasar dan lebih dikenal, rasanya juga jadi udah pasti. Selera konsumen dapat berubah-ubah dan ini tuh salah satu mempengaruhi permintaan. Peraturan tentang keamanan pangan yang ketat dapat mempengaruhi produksi juga. Perubahan harga ikan dan bahan baku lainnya dapat mempengaruhi biaya produksi. Terus ada bisnis model Canva dari ketulek sendiri, yaitu dari customer segment atau segmen pelanggan. Konsumen yang mencari cemilan sehat, mencintai makanan unik, penggemar produk perikanan, keluarga yang peduli akan gizi. Terus pelajar dapat dikonsumsi oleh pelajar, lingkungan pelajar tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, pegawai, anak-anak, dan seluruh masyarakat. Terus ada value proposition, itu proposisi nilai cemilan sehat yang kaya akan kalsium dan nutrisi, inovasi dalam pengelolaan tulang ikan yang terbuang, rasa yang unik dan menarik dibandingkan dengan kerupuk biasanya. Kayak gitu. Terus tersedia 2 varian rasa, pedas dan original. Kemasan yang pas untuk dibawa kemana-mana, bebas bahan pengawet, dapat ditemukan di beberapa toko rumah makan seperti itu. Terus ada channel atau saluran penjualan langsung di pasar tradisional, terus menitipkan kayak di toko-toko makanan, distribusi ke toko makanan sehat kayak gitu. Terus pemasaran melalui media sosial atau influencer. Terus toko online tuh kayak e-commerce gitu kan, kayak Shopee atau dan lain-lain itu. Terus ada customer relationship atau hubungan pelanggan, edukasi tentang memanfaatkan produk melalui kampanye pemasaran, program loyalitas untuk pelanggan tetap, interaksi aktif di media sosial untuk membangun komunikasi kayak gitu.
Terus potongan harga spesial jika membeli di atas 2 produk. Terus revenue stream atau aliran pendapatan. Penjualan langsung produksi kerupuk kemitraan dengan restoran atau kafe. Penjualan dalam kemasan besar untuk distributor. Key resources, sumber daya utama, bahan baku ikan lele dan bahan tambahan, peralatan produksi dan pengelolaan, tim pemasaran dan penjualan, jaringan distribusi. Key activity atau aktivitas utamanya itu proses produksi dan pengelolaan kerupuk, riset dan pengembangan untuk inovasi produk, pemasaran dan promosi produk, manajemen hubungan dengan pelanggan dan distributor. Terus key partnership-nya itu atau kemitraan utama, kita tuh bisa pengelola ikan lele atau kayak ada kan Budik Damber tuh kan. Dan saya juga akan itu yang telah saya bilang, yang udah saya bilang, saya akan bekerja sama dengan sekolah saya yang memiliki program Budik Damber itu. Terus pasokan bahan baku, distributor dan pengecer makanan, lembaga pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Terus ke strukturnya itu struktur biaya, biaya produksi dan bahan baku, biaya pemasaran dan distribusi, gaji karyawan dan biaya operasional, biaya penelitian dan pengembangan, biaya tetap dan lain-lain. Udah. Terus strategi yang saya gunakan itu, jadi kita tuh akan membuat akun sosial media, terus memasang iklan dan marketplace kayak gitu kan. Jadi iklan itu ya untuk menyebarluaskan produk Ketula ini, terus membuat akun sosial media juga. Nah, terus memaintain customer-nya itu kita tuh harus aktif di sosial media, terus mempertahankan produk yang berkualitas dan sering-sering berinteraksi dengan followers dan customer. Udah sekian. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.